Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aziatun Adinda Fitria. Pada video kali ini saya akan menyampaikan atau menampilkan keterampilan berbahasa saya. Yang pertama itu ada keterampilan membaca. Pada keterampilan membaca ini saya akan membaca sebuah teks yang berjudul Peternak Muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri selesai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternak bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternak bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru ketika melihat hewan-hewan kurban. Ia berpikir untuk membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk memulai peternakan sapi. Dan setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Stoikisme membantu saya menjadi lebih tenang dalam keseharian. Stoikisme muncul pada zaman Yunani dan Romawi kuno, ditemukan oleh filsuf Yunani Zeno, dan dikembangkan sederet filsuf Romawi Seneca, Epictetus, dan juga Marcus Aurelius. Selama ratusan tahun, pola pikir ini populer baik di kalangan budak maupun aristokrat. Mereka menganggap filosofi ini sangat berguna dalam keseharian, karena mengajarkan mereka cara untuk tetap tenang, terutama ketika menghadapi situasi sulit tak terduga. Salah satu tujuan penting dalam stoikisme adalah penguasaan diri, self-mastery. Seseorang yang bisa menguasai diri dengan baik, cenderung tenang, tahan mental, dan punya emosi yang seimbang. Apa prinsip stoikisme? Penjelasan sederhana dari para stoik begini, kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, yakni pikiran dan tindakan kita sendiri. Apapun di luar ini adalah hal eksternal di luar kendali kita. Karena itu, yang kita bisa kendalikan hanya penilaian kita terhadap hal-hal eksternal ini. Hal eksternal yang dimaksud adalah semua peristiwa, situasi, atau tindakan dan perilaku orang lain terhadap kita. Dalam hidup, seorang stoik mengharapkan yang terbaik, tapi juga menyiapkan diri jika skenario terburuk terjadi. Mereka juga melatih diri menciptakan jarak emosi atau detachment yang sehat terhadap hal-hal di sekitarnya. Karena kalau kita cermati, sebetulnya nggak ada yang permanen dalam hidup ini. Barang kesayangan bisa nggak sengaja rusak atau hilang. Begitu pula pekerjaan. Orang tercinta bisa pergi dari kehidupan kita secara tiba-tiba. Apakah karena alasan pribadi atau dipanggil yang kuasa. Begitu pula dengan kekuasaan, kekayaan, reputasi. Nggak ada jaminan pasti keberlangsungan hal-hal ini dalam hidup kita. Berjarak secara emosi tidak menjadikan kita manusia yang dingin atau nggak peduli. Malah sebaliknya, karena tahu betul apa yang kita miliki sekarang, orang-orang yang ada di kehidupan kita sekarang bisa hilang atau pergi kapan saja. Ini mendorong kita semakin menghargai dan tidak menyia-nyiakan mereka selagi masih ada dalam hidup kita. Bagaimana melatih stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Nantikan dalam episode On vs Mind, Stoikisme bagian 2. Hasil menyimak video yang saya dapat itu adalah mengajarkan kita untuk menghadapi segala situasi dengan tenang sekalipun di dalam situasi terburuk melalui stoikisme. Stoikisme itu secara garis besar mengajarkan kepada kita tentang pengendalian diri. Stoikisme mengajarkan kita bagaimana mengendalikan diri di berbagai situasi yang tidak terduga sekalipun. Dengan stoikisme, kita dapat berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Buah merupakan makanan yang kaya serat, nutrisi, dan vitamin yang disukai semua orang.
Namun, siapa sangka ternyata tidak semua buah memiliki harga yang wajar. Seperti deretan buah berikut yang memiliki harga sangat fantastis, mulai dari semangka, melon, hingga anggur dan beberapa buah lainnya yang berasal dari Jepang menjadi yang termahal di dunia. Kali ini kami akan merangkum beberapa buah dari Jepang yang merupakan buah termahal di dunia. Yang pertama, Yubari King Melon. Penamaan Yubari King Melon ini disamakan dengan nama sebuah kota di Hokkaido, tempat asal bibit buah ini tumbuh. Untuk bisa menyicipi buah Yubari King Melon, kamu harus membayar dengan harga yang sangat tinggi, yaitu 3 juta yen atau setara dengan 379 juta per buah. Wow, mahal sekali bukan? Harga ini terbilang sangat mahal untuk sebuah melon, namun kualitasnya sangat tinggi karena selama masa pertumbuhannya, Yubari King Melon diperlakukan dengan spesial. Berikut ini merupakan keterampilan menulis saya melalui teks cerita narasi. Andi merupakan anak yang nakal dan sering sekali tidak menuruti perkataan kedua orang tuanya. Suatu hari, Andi dilarang oleh ayahnya untuk bermain dengan teman-temannya dikarenakan seluruh pekerjaan rumah yang dimilikinya belum ada yang dikerjakan. Selain itu, cuaca hari itu juga tidak terlihat bagus. Tetapi, Andi tidak mengindahkan larangan ayahnya. Ia tetap nekat bermain dengan teman-temannya dengan pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Saat Andi tengah bermain dengan teman-temannya, ia tersandung batu hingga membuatnya terjatuh dan menyebabkan luka pada lutut kakinya serta telapak tangannya lecet-lecet. Andi dan teman-temannya pun berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing saat matahari hampir terbenam. Saat di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya. Andi seketika itu merasa menyesal tidak menuruti perkataan kedua orang tuanya. Andi yang berteduh di pinggiran ruko yang telah ditutup, ia melihat siluet seorang pria dewasa yang tengah berjalan ke arahnya, yang tak lain ialah ayah Andi sendiri. Ayah Andi mengajak Andi untuk pulang ke rumahnya. Ia memasangkan jas hujan pada Andi yang bajunya telah basah sebagian terkena hujan. Andi saat itu menangis serta meminta maaf kepada ayahnya dan berujar bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan akan menuruti perkataan kedua orang tuanya. Di sini dapat kita perhatikan terdapat unsur-unsur dari teks cerita narasi yang ditandai dengan angka. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir atau keempat itu adalah koda. Sekian keterampilan berbahasa saya yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.